Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nareswari Palupi dengan nomor NIM 232180177. Saya dari kelas 3D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik rancangan pembelajaran dengan modal pembelajaran Problem Based Learning Kooperatif tipe Team Accelerated Instruction atau TAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang nggak berangkat nih kira-kira? Jihan, Yahra, Fasya, Kuku, Alif. Wah, ternyata semua pada hadir ya hari ini, luar biasa. Nah, untuk mengawali semangat kita supaya semangat kita lebih membara lagi, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dulu. Gimana, bareng-bareng mau nggak? Nah, kalian sekarang berdiri dulu, kita menyanyi lagu bareng-bareng. Cinta gentar membela yang benar, maju tak gentar ya kita diserang, maju serentak mengusir menyerang, maju serentak untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Tepuk tangan bagi anak-anak. Bisa duduk kembali. Iya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmunya nanti bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Untuk berdoa nantinya bersuara ya, bisa dipimpin oleh Mbak Fia. Silahkan Mbak Fia, bisa dipimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wajidu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Fia sudah memimpin doa pada hari ini. Untuk pertemuan minggu lalu kan kita udah belajar ya tentang makanan sehat yang baik untuk tubuh kita. Nah, ada yang ingat gak nih, apa saja sih makanan yang sehat untuk tubuh kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karbohidrat, protein, dan vitamin Bu. Bagus banget Mbak Fia. Mbak Fia masih ingat ternyata. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan yang dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar udara tetap sehat. Nah,
kita kan udah mau masuk nih ke materi pembelajaran, kita menambah semangat lagi dengan tepuk berkeciber. Udah pada tahu belum? Nah, Ibu ajarin ya. Berkeciber, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berkeciber, cikiber, gitu ya. Ayo mulai, 1, 2, 3, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berkeciber, cikiber, tepuk tangan semuanya. Nah, ada yang tahu nggak nih, apa yang terjadi jika kita tidak bernafas? Kita bisa pingsan lagi. Ya, betul sekali, bagus, kita bisa pingsan ya. Ya, betul juga itu. Dan organ apa saja sih yang membantu kita pada saat kita melakukan pernafasan? Paru-paru, hidung, tenggorokan, perut. Betul sekali, Mbak Fasya. Tidak. Maunya bisa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang sistem pernafasan pada tubuh kita. Nah, sistem pernafasan itu dimulai dari udara yang masuk ke hidung, melewati tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru, dan nantinya oksigen akan diserap oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, proses ini yang menyebabkan tubuh kita mendapatkan energi untuk bisa bergerak dan berpikir. Jadi kalau kita kekurangan oksigen, ya kita mungkin bisa merasa lemas gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita harus menjaga organ pernafasan kita agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan sepenuhnya, dengan lancar-lancar saja gitu. Nah, pada hari ini Ibu akan mendemonstrasikan menggunakan alat peraga sederhana ya tentang cara kerja organ pernafasan yang nantinya ini menunjukkan bagaimana cara kerja paru-paru dalam tubuh kita. Nah, yang pertama nih Ibu akan menarik balon pada bagian bawah botol ini. Kalian amati pandangannya ke sini semua ya. Apa yang terjadi pada balon kecil yang ada di dalam botol ini? Mengembang, Bu. Betul sekali, jadi balonnya mengembang ya. Dan Ibu akan mengembalikan lagi balon ini ke posisi semula. Kalian lihat apa yang terjadi? Ya, kempes. Nah, ini menunjukkan proses bahwa paru-paru itu bekerja pada saat kita menarik dan mengeluarkan napas ya gitu. Nah, untuk menambah kalian dalam berpengetahuan tentang sistem pernafasan, kita menyanyikan lagu tentang organ pernafasan dulu supaya kalian lebih hafal nantinya tentang proses pernafasan yang terjadi pada manusia. Sambil tepuk-tepuk. Belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, paru-paru trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, ditukar CO2.
Hirup oksigen, hey hey. Hirup oksigen, hey hey. Hirup oksigen ditukar CO2. Yeay, tepuk tangan semuanya. Nah, tadi Ibu lihat kalian begitu antusias dan fokus dalam melihat Ibu mendemonstrasikan alat peraga tadi, dan juga kalian begitu cepat memahami konsep bagaimana udara dapat keluar dan masuk dari balon tersebut. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang terjadi bila kita kekurangan oksigen itu juga pertanyaan yang kritis. Dan Ibu sangat tadi melihat Via juga, Via itu begitu fokus dalam melihat Ibu mempraktekkan alat peraga tadi. Nah, Ibu sangat senang sekali kalian begitu antusias dan fokus pada hari ini. Tetap semangat belajar dan lakukanlah setiap kegiatan kalian dengan hati yang senang, karena dengan hati yang senang kalian pasti akan lebih mudah dalam memahami materi yang setiap kali guru kalian berikan. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik terkait dengan percobaan tadi. Nah, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan kepada Ibu. Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompoknya ada Mbak Fasya, Mbak Ali, Mbak Jihan, dan Mbak Ella. Ayo membentuk kelompok. Kalian menggerombol menjadi 1 kelompok. Untuk kelompok kedua yaitu ada Mbak Kuku, Mbak Zahra, dan juga Mbak Aulia. Ayo sekarang membentuk kelompok. Untuk kelompok yang ketiga yaitu ada kelompok Mbak Ranti, Mbak Fasya, dan Mas Yaki. Sekarang Mbak Via dan Mas Yaki sekarang membentuk berkelompok. Untuk itu di belakang. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini tugas berkelompok, tapi kalian setiap individu harus paham. Jangan mengandalkan temannya, dia udah paham berarti aku cuma ngikut aja, nggak boleh gitu ya. Jadi kalian harus paham secara mandiri gitu. Nah, sekarang dibagikan ya, ini Mbak Fasya kelompoknya bisa dikerjakan, ini Mbak Kuku, dan satu lagi kelompok. Tidak gampang. Kalau kalian memperhatikan pasti gampang dan bisa menjelaskan. Bagaimana Mbak Fasya atas diskusi kelompoknya? Tadi kesimpulan apa sih yang bisa kelompok Mbak Fasya dapatkan? Paru-paru itu bekerja dengan menarik udara saat kita menarik napas dan mengeluarkannya saat kita menghembus napas, Bu. Bagus sekali Mbak Fasya. Tuliskan di LKPD ya untuk kelompoknya Mbak Fasya. Iya, Bu. Bagaimana Mbak Kuku? Kelihatannya Mbak Kuku kok bingung sih? Iya, Bu, bingung. Diafragma itu apa sih, Bu? Nah, jadi gini ya Mbak Kuku. Jadi diafragma itu sebagai alat bantu, diibaratkan balon sebagai alat bantu untuk membantu paru-paru dalam menarik dan mengeluarkan udara. Nah, ini tuh diibaratkan diafragma Mbak Kuku yang ada di bawah botol plastik ini. Itu ya, Bu ya. Iya Mbak Kuku, terima kasih ya Mbak Kuku, terus berlatih. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan lembar kerja LKPD tersebut. Ini sampai jam berapa? Secepatnya, paling cepat mendapatkan nilai paling bagus pokoknya. Nah, untuk kelompoknya Mbak Fasya bisa maju mempresentasikan hasilnya sekarang. Mau dulu. Satu aja perwakilan.
Yang pertama, yang terjadi pada kedua balon kecil setelah menghembuskan nafas melalui sedotan, yaitu setelah menghembuskan nafas melalui sedotan, kedua balon kecil akan mengempis. Hal ini menggambarkan proses ekspirasi atau menghembuskan nafas, di mana udara itu keluar dari paru-paru karena tekanan di dalam rongga dada meningkat dan diafragma kembali ke posisi semula. Yang kedua, pada saat menarik balon yang berada pada bagian bawah alat peraga, ketika balon di bagian bawah ditarik ke bawah, kedua balon dikecil di dalam alat peraga mengembang. Ini menggambarkan inspirasi atau menarik napas, di mana rongga dada membesar, tekanan udara di dalamnya menurun, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang ketiga, Sudah Mbak Fasya, sama nomor 2 saja. Terima kasih ya Mbak Fasya. Ayo kita kasih tepuk hebat dulu buat Mbak Fasya. Udah pada tahu belum tepuk hebatnya seperti apa? Ibu ajarin ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, keren, jempol gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, keren, jempol. Terima kasih Mbak Fasya. Nah, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Ayo bisa maju perwakilan dari kelompok 2. Ayo bisa dibacakan hasil diskusi dari kelompoknya. lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut ini. Jawabannya dibaca ya Bu? Iya. Ya, ketika balon bagian bawah dilepaskan, kedua balon kecil mengepis kembali. Ini menggambarkan ekspirasi atau menghembuskan nafas, di mana rongga dada mengecil, tekanan udara meningkat, udara keluar dari paru-paru. Terima kasih Mbak Kuku atas jawabannya. Betul banget Mbak Kuku, 100 buat kelompoknya Mbak Kuku. Nah, kita kasih tepuk dulu nih Mbak Kuku. Kita kasih tepuk dulu, belum kasih tepuk. Nah, kita kasih tepuk dulu ya. Tepuknya tepuk berkecil, tepuk wow, tepuk wow. Udah tahu belum udah ya kayaknya kalau tepuk wow ya. Ya, yuk 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W. Kasih E. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Ya, terima kasih Mbak Kuku. Ayo selanjutnya kelompok 3 bisa maju perwakilan kelompoknya. Ayo bisa dibacakan. Jadi berdasarkan alat peraga yang telah didemonstrasikan oleh Bu Guru tadi, proses bernapas terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, inspirasi atau menghirup udara, di mana saat diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menurun. Akibatnya udara dari luar masuk ke dalam paru-paru melalui tenggorokan dan bronkus. Kemudian yang kedua, ekspirasi atau menghembuskan udara. Saat diafragma kembali rileks dan naik ke posisi semula, rongga dada mengecil dan tekanan udara di paru-paru meningkat. Lalu udara keluar dari paru-paru melalui bronkus dan tenggorokan. Nah, alat peraga ini menunjukkan bahwa paru-paru bekerja dengan bantuan pergerakan diafragma dan perubahan tekanan di dalam rongga dada untuk mengambil dan mengeluarkan udara. Bagus sekali Mbak Fasya. Yuk kita kasih tepuk dulu. Mau kasih tepuk hebat apa tepuk wow Mbak Fia? Tepuk wow, ayo. Tepuk wow lagi. 1, 2, 3. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Terima kasih Mbak Fia.
tentang sistem pernafasan. Nah, sekarang ada tugas individu untuk kalian. Nah, kalian kerjakan ya tugas individunya, nanti ada yang maju mempresentasikan hasil tugas individunya. Sekarang Ibu bagikan LKPD untuk individunya. Nah, sekarang boleh maju untuk yang tugas individu. Ayo, siapa yang mau maju? Saya. Ayo Mbak Ranti maju. Jadi bagaimana sih cara menjaga organ pernafasan agar tetap sehat, Mbak Ranti? Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, banyak minum air mineral. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Yang kelima, tidak merokok. Betul sekali, ayo tepuk tangan buat Mbak Ranti. Yeay, terima kasih Mbak Ranti. Nah, pada hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernafasan yang dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, betul, ini alat peraga sistem pernafasan. Kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan agar tetap bisa beraktivitas dengan baik, Bu. Betul sekali Mbak Via. Jadi kita itu penting sekali untuk menjaga organ pernafasan kita, yaitu dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, dan hindari asap rokok ya. Jadi itulah perlunya kita menjaga organ pernafasan agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita tuh dengan enak, santai, bahagia gitu, berpikir dan bergeraknya dengan rileks juga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar udara tetap sehat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini bisa kita berdoa terlebih dahulu, dan berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Via supaya ilmunya itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya gitu. Mbak Via bisa dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ngasri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih sekali anak-anak atas kerjasamanya hari ini, atas semangat belajar kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang sudah Ibu berikan untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Bye-bye.